Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan sehari sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Oke, hari ini hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Jadi kemarin IHSG ditutup di bawah level 7100, level psikologis, tepatnya di 7075, naik tipis 3 poin dengan nilai transaksi 12 triliun. Adapun most active stock 5 diantaranya Bumi, BBRI, BBCA, BMRI. Terus foreign transaction mencatatkan net buy senilai 77 miliar dengan 5 top buy diantaranya BBNI, Telkom, TCPI, Antam, dan Inco. Oke, kita review untuk Wall Street sekilas. Jadi lagging indikator inflasi menahan laju Wall Street, itu judul utamanya. Pasar tenaga kerja adalah salah satu lagging indikator inflasi, di mana ADP Employment Change Amerika per September yang mengukur perubahan tenaga kerja sektor swasta non pertanian itu bertambah 208.000 versus bulan sebelumnya yang hanya naik bertambah 185.000. Indikator pasar tenaga kerja versi ADP yang solid ini menunjukkan kenaikan Fed Fund Rate dan kondisi keuangan ketat perusahaan itu belum mengurangi permintaan tenaga kerja. Menggunakan asumsi ini kembali menyarankan The Fed untuk mempertahankan Fed Fund Rate di level tinggi dalam periode yang lebih lama, atau kenaikan Fed Fund Rate 75 bips awal November mendatang berdasarkan CME Fed Watch Tool. Di sisi lain, walaupun sempat terdepresiasi lebih dari 1% Wall Street ya, saham energi menopang pergerakan Wall Street kemarin atau ditutup hanya melemah sekitar 0,2%. Seiring apresiasi saham energi, OPEC Plus ya menyetujui pengurangan produksi minyak. Kita masuk ke IHSG, kemarin volatilitas rupiah membuat investor cenderung wait and see. Jadi investor mencermati volatilitas lebar rupiah yang sempat terapresiasi ke level 15.100 kemarin, menguat hampir 1% dari sehari sebelumnya, terdepresiasi ke 15.300 per US dollar, jelang rilis data cadangan devisa besok. Data terakhir menunjukkan CADEV Agustus senilai 132,2 miliar US dollar, relatif sama dari bulan sebelumnya, mengindikasikan adanya potensi capital inflow ke Indonesia di tengah sentimen penguatan US dollar. Oke, tadi kita udah bahas, IHSG ditutup di bawah level psikologis 7100, terus transportasi, logistik, teknologi pimpin penguatan sektoral, terus kita proyeksikan hari ini IHSG konsolidasi atau cenderung sideways. Kita masuk ke company news yang pertama dari Petrosi yang mengakselerasi ekspansi bisnis untuk menjadi sustainable resources company. Jadi emiten meraih kontrak jasa pertambangan emas dan nikel. Yang kedua dari PTBA, Bukit Asam mendigitalisasi operasional pertambangan melalui aplikasi Corporate Information System and Enterprise Application. Ketiga ada dari Astra Auto Parts, selama semester pertama tahun ini mencatatkan laba bersih konsolidasi senilai 430 miliar, tumbuh 62% secara tahunan. Makroekonomi itu dari pasar obligasi ya. Jadi pemerintah telah menerbitkan surat berharga negara bruto 78% dari target. Realisasi penerbitan SBN bruto per September mencapai 78% dari target penerbitan yang senilai 961 triliun. Kita masuk ke global, itu sektor jasa Amerika sedikit melambat. Jadi industri jasa Amerika melambat di September, sementara lapangan kerja melonjak dan ukuran harga yang dibayarkan oleh bisnis untuk input turun ke level terendah. ISM mengatakan PMI non-manufaktur turun ke level 56,7 bulan lalu dari 56,9 pada Agustus. Oke, ke ekonomi kalender kemarin itu ada data dari Amerika semuanya ya. MBA Mortgage Application turun 14,2% di September. Terus ADP Employment Change tadi kita udah bahas, naik 208.000 dibandingkan bulan sebelumnya yang naik 185.000. Trade balance, terus data lainnya adalah S&P Global US Composite PMI. Oke, untuk hari ini corporate calendar hari Kamis tanggal 6 Oktober itu ada RUPS, kode sahamnya JARR, DSSA, CITA, BEMAS, dan BESS. Sementara untuk dividen hari ini tidak ada.
Kita masuk ke technical. Hari ini kita proyeksikan ISG konsolidasi sideways dengan support 7070, 7000, berikutnya di level 6960. Sementara untuk resistennya di 7090, 7130, 7170, berikutnya di 7200 sampai 7225. Saham pilihan kita yang pertama hari ini Waskita Karya WSKT, spekulatif buy dengan targetnya 530, 540, berikutnya 550 sampai 555. Stop lossnya di 490. Sementara untuk kedua itu kita ada saham pilihan Antam, spekulatif buy dengan targetnya 2050, berikutnya 2150, 2250 sampai 2300. Stop lossnya di 1860. Kalbe Pharma sebagai pilihan kita yang ketiga, rekomendasi buy dengan targetnya 1900, 1930, berikutnya 1950 sampai 1970. Stop lossnya di 1810. Yang keempat kita pilih Goto, spekulatif buy targetnya 250, 260 dan 280. Stop lossnya di 232. Terakhir Elang Mahkota Teknologi MTech, buy targetnya 1800 sampai 1850, 1900 dan 2000. Stop lossnya di 1590. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.